masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nabil Mustafa Assalamualaikum Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ila jamil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin wa sallallahu alaihi wasallam dan qadir jilani wa tasallahu sirruhu thumma ila thumma usani ila musannifi hadzal kitab Sahibu Mursyidil Amin wa Syekhina Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa ila musakhi hadzal kitab nafa'anallahu bihim bi ulumihim bid-darin amin thumma ila abi wa ummi wa zawjati wa jami' auladi wa jami'i وجميع الطلاب في هذا المجلس أن الله يهدينا ويسهل في كل أمورنا بسم الله لهم ولنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mohon izin untuk share. Enam sekarang tanggal 3 titik. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ada suatu pasal sholatil Id ini di dalam menjelaskan dua sholat Id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Fitri itu artinya suci, kembali kepada fitrah. Idul Fitri kembali kepada fitrah. Harapannya adalah manusia setelah melanglang buana, mulak-malik, ya nabrak sana nabrak sini, ketika Ramadan ini bannya yang sudah menggelembung itu dikempeskan lagi, di defaultkan lagi, kembali kepada kondisi asal. Nah itu fitrah karena Ramadan. Yang kedua adalah karena berkorban, jadi kembali kepada berkorban, dilaksanakan setiap tahun. Idul Ida ini itu berarti 2 hari raya Id. Sebenarnya benar dikatakan 2 hari raya Id itu. Nah, kayak di Indonesia itu ya Idul Fitri berarti ada hari rayanya, Idul Adha juga ada hari rayanya. Cuma kalau di Arab Idul Fitri itu Idul Adha itu sana enggak model silaturahim kayak di tempat kita. Karena itu satu dengan yang lain itu nggak pada kenal, nggak ada RT kerja bakti kampung lah, apalagi siskampling bersama, nggak ada di sana. Siskampling bersama, nggak ada, kurang penduduk. Tapi ya tanahnya, tandusnya luar biasa. Ya sehingga yang namanya sholat Id
atau hari raya Idul Fitri Idul Adha itu yang jarang malah di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Rasyid, minta tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sholatul idaini, adapun sholat dua hari raya itu sunnatun sunnah mu'akkadatun yang mu'akkad. Mu'akkad itu artinya diteguhkan. Mu'akkad itu dikuatkan, sunnahnya itu didorong, dianjurkan. Wa syi'ar dan syi'ar min sya'airid dini, dari syiar-syiar agama. Jadi ada dua maksud dari raya itu. Pertama, memang jenis ibadahnya itu sunat yang tidak biasa, sunat mu'akkad, sunat yang dikuatkan. Tapi selain itu adalah untuk syiar agama Islam. Orang berbondong-bondong untuk menuju ke tempat sholat, rame. Wayurai dan wayura'a, dan dijaga fihi di dalam fihi di dalam wayura'i, di dalam wayura'a fihi iddatul umurin. Wayura'i, dan menjaga siapa? Man fihi, di dalam iddata umurin, akan bermacam-macam urusan atau berbagai macam permasalahan atau perkara. Orang yang berada di dalam ini harus menjaga terhadap atau wayuro'a, dan dijaga fihi di dalam Dalam itu dijaga beberapa masalah. Al-awalu, adapun yang pertama, itu takbiru, takbir talasan 3 kali, naskon dalam keadaan berturut-turut. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 3 kali berturut-turut, bukan Allahu Akbar sekarang terus nanti dipisah 1 jam lagi Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah la syarikalah, mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Nah, ini dijaga. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dan terusnya Allahu Akbar kabira, yang sebesar-besarnya, dengan sebesar-besarnya. Segala puji bagi Allah dengan puji yang sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan saya memahasucikan kepada Allah baik di waktu pagi maupun waktu sore atau di setiap waktu. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah Maha Satu, tidak ada sekutu baginya. Dalam keadaan ikhlas untuk Allah akan agama, walaupun orang-orang kafir tidak suka. Maksudnya walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, oke, tapi enggak ada yang mengatakan enggak usah walau karihal munafikun, ya. Ya, soalnya kalau di Quran itu, kalau musyrikun itu ada, tapi kalau munafikun itu enggak ada, tambah-tambah sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Allahu akbar kabira. Alhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Itu takbir. Yuftatahu. Selanjutnya dibuka takbir Lailatul Fitri pada malam hari raya fitrah. Jadi kalau pas Idul Fitri takbirnya itu mulai dari malam hari raya fitrah. Berarti besok itu hari raya, maghribnya ini sekarang maghrib. Kalau maghrib matahari terbenam itu sudah masuk kepada tanggal 1 Syawal. Ini mulainya itu sampai kapan? Ila syuru'i, sampai kepada dilaksanakan. Ila syuru'i, sampai kepada asyuru'. Syuru' dilaksanakan. Waktu syura itu waktu dilaksanakan fi sholatil id, di dalam sholat id. Batasnya itu sampai sholat id ya, sholat id. Karena setelah sholat id Idul Fitri itu tidak ada lagi takbir yang kayak gitu tadi. Nah, jadi memang pendek untuk sholat Idul Fitri. Untuk Idul Fitri takbirnya itu mulai dari malam Idul Fitri sampai kepada dilaksanakannya sholat id. Tapi watakbiru yamin nahri, ada pun takbirnya hari nahar, hari Idul Adha, hari penyembelihan. Wayub tataku, dan dibuka apa takbir akibat subaki, akan mengiring-iringi atau setelah subuh Yauma Arafah, pada hari Arafah. Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Arafah ini pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ini ila akhirin nahari, sampai kepada akhirnya siang Yauma Talitha Asyara, pada hari ke-13 fi akmalil aqwali, menurut sempurna-sempurnanya pendapat. Saya ulangi, Idul Adha itu mulainya tanggal 9 subuh. Pokok tidak malam hari raya. Ini maksudnya takbir-takbir yang muqayyad. Muqayyad itu adalah takbir yang mengiringi terhadap sholat wajib. Nah, takbir yang mengiringi terhadap sholat wajib itu muqayyad. Jadi kalau takbir muqayyad ini bisa dimulai tanggal 9 Dzulhijjah pada sholat subuh. Jadi di sholat subuh itu, setelah sholat subuh takbir. Tapi setelah itu jangan takbir. Setelah zuhur takbir, setelah asar takbir. Nah, malamnya itu sudah malam 10. Ini silahkan takbir terus, bisa setelah sholat, bisa setelahnya sholat. Bebas di luar ikatan-ikatan sholat, sampai nanti setelah hari raya sholat Idul Adha ini
sampai Idul Adha itu bebas. Tapi setelah sholat Idul Adha, takbirnya itu juga goyat lagi, yaitu hanya mengiring-iringi sholat fardu sampai hari raya, hari Tasyrik tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Ya. Wa yukabbiru dan bertakbir siapa? Man akibat sholati akan mengiring-iringi sholat al-mafrudati yang difardukan. Ini namanya takbir muqayyad. Lawan dari takbir muqayyad itu takbir mutlak, yaitu bebas dilaksanakan atau dilakukan. Wakilah, jadi ya, kalau menurut menurut tuntunan itu seperti itu. Tapi kalau orang tidak tahu, juga sering kita dengarkan di luar waktu-waktu sholat fardu, mengiring-iringi sholat fardu, setelah sholat fardu itu pada takbir juga. Wa yukabiru al-basunati al-mawdakina, dan dikatakan lagi bernawafili, mengiring-iringi terhadap sholat sunat aidan demikian pula. Ada pula yang mengatakan boleh takbir itu dilaksanakan mengiring-iringi sholat sunnah, bukan sholat fardu saja. Gitu. Wa istakabu, dan disunatkan apa lugu suruh mandi ketika mau ke Idul Fitri atau Idul Fitri terangkan disunatkan mandi wa tazayyunu, dan berhias intal khuruji ketika keluar. Wa istakabu, ya mandi berhias. Wa istakabu, dan disunahkan apa ikhraju sibyani, mengeluarkan anak-anak wal ajaizi, dan orang-orang yang sudah lemah, orang-orang yang sudah enggak lagi kuat berjalan, kan, itu malah disunahkan dikeluarkan, diajak bahkan wanita-wanita yang wa istakabu, dan disunahkan apa ya kerja jika keluar siapa man min tariqin, dari suatu jalan, wa yarji'a, dan kembali siapa man min tariqin, melalui jalan yang lain. Disunahkan antara berangkat dan pulang itu tidak melewati jalan itu saja, tetapi berangkat dan pulangnya itu jalannya berbeda, karena mengingat tadi di antara tujuannya adalah syiar agama. Wa yustakabu, dan disunahkan apal khuruju, keluar ila syakrai, kepada tanah lapang, illa bimakkata, kecuali di Mekah, wa Baitul Maqdisi, dan Baitul Maqdis. Jadi kalau di luar Mekah dan Baitul Maqdis itu disunahkan sholatnya itu di tanah lapang. Kalau di Mekah gimana ya, sudah luas banget, Baitul Maqdis juga sudah luas banget, illa bi'udhril matori, kecuali dengan udurnya hujan. Kalau di tanah lapang ada hujan, maka bisa di masjid. Saya sudah membaca diantaranya, ya ada yang mengerjakan di tanah lapang, ada yang mengerjakan di masjid. Itu ada yang jadi gini, memang ada hadis-hadisnya yang berbuat seperti itu, tetapi menyamakan dengan sholat Jumat. Jadi sholat itu kumpulnya manusia, sholat Jumat itu juga kumpulnya manusia, sehingga apabila Jumat itu disyariatkan di masjid, maka sholat itu juga di masjid. Ini menurut Imam Syafi'i. Tapi menurut yang lain itu tidak. Jumhur ulama itu mengatakan itu. Tetapi Nabi sendiri itu juga menjalankan sholat di tanah lapang, ya. Sholat di tanah lapang. Karena itu lebih memuat jamaah yang jumlahnya
banyak gitu. Jadi walhasil ya yang berjalan sampai sekarang itu ada 2 model itu, ya nggak apa-apa ya, silakan saja. Ya, kalau mana yang dianu ya silakan, karena dua-duanya itu ada yang jadi pegangan. Kemudian wa istakabu, mana tadi? Waktu sholat, ya adapun waktunya sholat, di dalam id itu waktu bainatul isyamsi antara keluarnya matahari, terbitnya matahari ila zawali sampai kepada condongnya matahari. Jadi waktunya sebenarnya luas. Sholat id bisa dijalankan jam 11, ngapa? Sholat id. Jam tengah 12, ngapa? Sholat id. Bila duhurnya tinggal 15 menit, iya sholat id masih diperbolehkan. Ya, masih diperbolehkan. Titik. Waktu dzabhi, adapun waktunya menyembelih lidhokaya kepada hewan sembelihan. Itu mah sesuatu atau waktu bainar tiba isyamsi antara naiknya matahari biqadri rakaat ini dengan seukur 2 rakaat wakot bata ini dan 2 khutbah. Ila akhiri yaumit ta'alisi sampai kepada akhirnya hari ketiga yaumit ta'alisa asaro sampai kepada hari ke tanggal 13. Waktunya menyembelih hewan korban ini adalah ya kalau imam sudah sholat 2 rakaat, sudah 2 khutbah. Ini berarti sudah bisa dimulai menyembelih hewan korban sampai kepada hari raya Tasyrik habis tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Wa istakabu dan disunahkan apa ta'jilu sholatil adha, mentajil menyegerakan sholat adha di ajri dzabhi karena tujuan untuk menyembelih. Jadi untuk sholat adha itu sebaiknya agak dipagikan supaya hewan sembelihan bisa segera disembelih kemudian dibagikan kepada masyarakat untuk dinikmati. Tapi watakhiru sholatil fitri dan mengakhirkan sholat idul fitri. Kalau idul fitri itu sebaiknya agak disiangkan. Kenapa? Dia cerita friki sholatil fitri karena tujuan membagikan zakat fitrah. Sebelum sholat fitri. Jadi gini, menjaga supaya status daripada pembayaran zakat dari orang-orang itu tetap sebagai zakat, maka supaya sholat idul fitrinya itu agak disiangkan sedikit. Jangan sampai zakat itu belum terbagikan, zakat fitrah belum terbagikan, belum habis, sholat idul fitri sudah dimulai, karena nanti statusnya harta zakat itu menjadi tidak zakat lagi tetapi sedekah, sehingga panitia itu menjadi berdosa karena dia menjadi tidak amanah. Harusnya harta ini harta zakat tetapi dia ubah menjadi harta sedekah. Ini yang tidak diperbolehkan. Batasnya kapan? Sampai sholat idul fitri itu dijalankan. Wal yakhruj dan supaya keluar sepan nasu orang-orang mukabbirina dalam keadaan takbir semuanya. Jadi silahkan ketika keluar itu takbir Allah, maksudnya bukan takbir, bukan gitu, tapi Allahu Akbar dan seterusnya gitu. Wa idza balagha dan ketika sampai siapa imam al-musalla di musalla di tempat sholat layak jadi maka tidak duduk siapa imam. Ketika imam itu sudah sampai ke mushola, maka dia tidak duduk. Walayatanafalu dan tidak mengerjakan sunnah. Tidak termasuk sholat sunnah. Tidak duduk, tidak mengerjakan sholat sunnah, tapi wayak ba'u dan malah wayak ba'u dan memutus siapa imam an-nasa akan orang-orang atanafula akan mengerjakan kesunahan.
Wayunati dan mengundang siapa munadin pengundang as-sholata jami'ata akan sholat bersama-sama. Ini maksudnya supaya sholat itu bisa dijalankan secara bersama-sama. Teng pelencir, tapi kadang-kadang ya kalau di tanah lapang memang tidak ada sholat sunat tahiyatul masjid karena tahiyatul masjid itu hanya dijalankan di masjid. Kalau di lapangan ya nggak ada sholat sunat tahiyatul lapang, itu tidak ada, tahiyatul syakhra itu tidak ada. Gitu ya. Jadi mengajak kepada masyarakat atau orang-orang yang hadir di situ untuk sholat bersama-sama, yaitu sembari menunggu bilalnya atau orang yang adzan. Munadzin itu penyeru, makanya bukan muadzin di sini karena tidak pakai adzan. Penyeru itu mengucapkan as-sholatu jami'ah. Wa yusalli dan sholat siapa imam rakaat ini akan 2 rakaat. Wa yukabiru dan takbir yukabiru yang takbir siapa imam bil ulad pada rakaat yang pertama siwa takbiratul ikrami selain takbiratul ikram warruku'i dan ruku' ya dan ruku' sab'at takbiratin akan 7 takbiran. Jadi ketika Allah Akbar yang pertama itu namanya takbiratul ikram. Ketika takbir Allahu Akbar mau ruko itu takbir intikal. Lah selain itu di tengah-tengahnya itu, jadi setelah takbiratul ikram imam itu mengerjakan takbir sebanyak 7 kali pada rakaat yang pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Tapi di tengah-tengah dari takbir itu mengucapkan wayakulu dan mengucapkan siapa imam baina kulli takbirata ini antara 2 takbir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Makmum juga mengucapkan ya. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha akbar. Lagi Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lagi Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar gitu ya. Sampai kalau takbir yang ke-7 sudah enggak ada subhanallah lagi karena itu pinggirnya. Kemudian baru membaca Fatihah kemudian surat. Wayaqulu dan mengucapkan siapa man wajah tu wajhiyah akibat akan wajah tu wajhiyah seperti seperti doa iftitah biasa akibat takbiratul atau ya Allah maka silahkanlah mengiring-iringi takbir iftitah. Jadi setelah Allah sebentar. Wa yaqulu wajhatu wajha akibat takbiratul iftitah. Ada enggak ya? Allahu Akbar. Itu mengucapkan doa iftitah dulu sebelum takbir, tapi biasanya ya agak cepet ya antara takbiratul ihram dengan takbir yang 7 itu. Allahu Akbar, Allah. Di sini kok wajah itu wajah akibat takbiratul iftitah. Ketika mengiring-iringi terhadap takbir iftitah mengucapkan wajah itu wajah. Cara dengan dulu. Wa yu'akhiru dan mengakhiri siapa imam al-isti'adzata akan isti'adah ilama sampai kepada sesuatu waro'a asaminati di belakang ayat yang ke-8 Nah, ini normal banget deh. Jadi takbiratul iftitah
Biasanya malah nggak pakai berarti ya biasanya, tapi di sini dikatakan mengucapkan. Kemudian setelah itu ta'awud atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah sampai waladhdallin. Terus kemudian membaca surat wa yaqra'u dan mengucapkan jabaman qaf akan surat qaf. Surat qaf itu. Oh ini berat ya kalau surat qaf. Apalagi orang Indonesia biasanya kalau dibuat lama itu sudah rewel saja makmumnya. Waqtarabatis sa'ah dan surat iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Dua surat itu. Berarti rakaat pertama pakai surat qaf, rakaat kedua pakai surat iqtarabatis sa'ah. Nah, kalau nggak hafal gimana Pak? Ya sehafalnya. Ya tapi ya biasanya menggunakan sabikis dan apa jenenge sabikis marobikal a'la, yang satu lagi apa kuwi jenenge? Lali. Sabikis marobikal a'la dan satunya lagi itu. Takbiratu adapun takbir ajaidatu yang tambahan bisa niati di dalam rakaat yang kedua itu khamsatun ada 5. Rakaat pertama tadi dikatakan takbirnya itu ada 7, tapi di rakaat kedua takbirnya itu 5. Nah, setelah itu diselesaikan ya sampai kepada salam. Setelah itu wayak tubuh dan berkhutbah siapa imam pada sholati setelah sholat khutbah ini akan 2 khutbah. Khutbah pertama duduk, kemudian khutbah kedua. Bainahuma itu diantara khutbah ini jalsatun, adapun duduk, jadi ada duduk diantara 2 khutbah. Ini juga ada yang menggunakan satu, tidak pakai duduk, tapi langsung satu. Ini juga ceritanya juga ada. Ya ceritanya yang 2 juga ada, yang 1 juga ada. Wa mana dan barang siapa itu fatadhu itu fatadhu sholatul idi, fatad kehilangan kemadaman apa sholatul idi, sholat id. Barang siapa yang tidak sempat mengerjakan sholat id, ada berangkatnya terlambat sehingga sampai ke lapangan atau ke masjid itu ternyata sudah selesai apa ada, dan itu sekarang semakin biasa, apalagi semakin biasa, apalagi jamaahnya tambah banyak, ngatur di bagian belakang belum selesai, masih ada yang datang, tapi di depan sudah dimulai. Nah itu qadha, maka mengqadha siapa manha kepada sholat. Dipersilakan untuk mengqadha sholat id, mengqadha. Sholat itu sunat, kalau tidak sempat dijalankan itu silakan mengqadha. Faidha farogo, maka ketika sudah selesai siapa man minat sholat dari sholat, yasta'jilu maka bersegera siapa man bitadhiyati dengan menyembelih. Sudah selesai kemudian menyembelih hewan kurban. Maka doha sungguh telah menyembelih siapa Rasulullah SAW dikabesin dengan kibas. Rasul itu menyembelih kibas. Waqala dan bersabda siapa Rasul bismillahi wallahu akbar. Ada ketika menyembelih itu bismillahi wallahu akbar. Ada adapun ini itu anni dariku, wa aman dan untuk orang dan dari orang lam yadoh yang tidak menyembelih siapa man, atau ya lam yudhi yang tidak lam yadoh yang tidak menyembelih siapa man min umati dari umatku. Nah ini menimbulkan
tafsir yang bermacam-macam dengan cara seperti ini. Ada yang mengatakan bahwa korban itu 1 ekor kambing 1 orang. Tapi Rasul ini ada juga yang mengatakan 1 ekor kambing itu bisa untuk banyak orang, itu boleh. Rasul itu menyatakan kayak gini, saya menyembelih ini untuk diriku dan untuk orang-orang yang tidak sempat menyembelih dari umatku. Tapi ada juga yang mengatakan itu khusus untuk Rasul, untuk selain Rasul itu tidak begitu. Nah, macam-macam. Waqala dan berkata siapa Nabi alaihi salatu wasallam, ada barang siapa itu ra'a melihat siapa man hilala dzulhijjati akan hilalnya bulan Dzulhijjah. Lihat bulannya Dzulhijjah, warada dan berkehendak siapa man ayyudhiya jika menyembelih siapa man fala ya'khudanna, maka jangan mengambil betul siapa man min sya'rihi dari rambutnya hewan, wala min adfarihi. Ya, hi-nya itu ya yang menyebabkan salah tafsir, beda-beda penafsiran. Wala min adfarihi, dan dari kuku-kukunya hewan syai'an akan sesuatu. Sebenarnya hadisnya itu kayak gini, barang siapa yang telah melihat hilal pada bulan Dzulhijjah dan untuk menyembelih, maka jangan mengambil ya dari rambutnya hewan, dari kukunya hewan yang tidak sehat, syai'an. Ini macam-macam syai'an. Jangan mengambil hewan yang tidak sehat, bisa dilihat dari bulu dan kukunya. Jadi hewan itu kalau tidak sehat, bulunya itu jadi jelek atau kudisen dan sebagainya, tidak tumbuh. Kemudian kukunya ini menyeleweng, ya, tidak tumbuh secara baik juga. Ini jangan dipilih hewan kayak gitu. Nah, ini satu. Tapi ada juga yang mengatakan barang siapa yang bermaksud untuk menyembelih, maka dia itu jangan sampai memotong rambut dan kukunya sendiri. Nah, selama belum disembelih, maka dia jangan memotong terhadap rambut dan kukunya sendiri. Tapi ada juga yang mengatakan jangan sampai memotong rambut dan kukunya hewan itu. Sebelum disembelih, jangan dipotong rambutnya, jangan jadi macam-macam kayak gitu ya. Jadi macam-macam. Sebenarnya itu ya karena ada dhamir atau kata gantihi itu, kembalinya itu kemana. Karena ada yang menjelaskan secara pas gitu, yang mengembalikan hi-nya itu kepada orang atau kepada hewan. Yang kedua adalah makna syai'an. Syai'an itu sedikit pun, itu artinya yang berkaitan dengan kesehatan atau barang yang jumlahnya sedikit. Tapi nanti mesti ayal-ayalan itu. Nah, saya nggak mau kalau kayak gitu, nggak mau. Yang jelas ini ada hadisnya seperti ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan nggak? Kita lanjut. Faslun, ada suatu pasal fi sholatil kusufi. Kan karena ini sudah ganti pasal sholat kusuf. Kusuf itu berarti sholat gerhana matahari. Kalau gerhana bulan itu namanya khusuf, pakai kha. Kalau gerhana matahari namanya kusuf. Ya, jadi kusufus syamsi, khusufil qamari. Kala telah bersabda siapa Rasulullah, jadi gerhana itu sebenarnya ya fenomena besar yang ada di alam. Sebenarnya terbit dan terbenamnya matahari, terbit dan terbenamnya bulan itu merupakan ayat-ayat kebesaran bagi Allah. Hanya karena itu sudah terbiasa buat kita, akhirnya kita ini tidak menghiraukan matahari itu terbit dari arah timur. Waduh,
aduh matahari terbit, enggak pernah begitu. Itu ada subhanallah matahari terbit, matahari terbenam, astagfirullah matahari terbenam gitu. Kecuali bagi orang yang pengennya tidur ketika matahari terbenam, alhamdulillah matahari terbenam. eh, tapi karena sudah terbiasa kayak gitu, bulan ya setiap tanggal muda ya muncul seperti bulan sabit. Nanti kalau purnama 13, 14, 15 ya bulannya itu menjadi bulan. Nanti kalau di tanggal tua ya kembali seperti bulan sabit lagi. Nah, akhirnya nggak ada yang ajib, nggak ada yang mengherankan, nggak ada sesuatu yang mengejutkan. Padahal itu sebenarnya setiap saat Allah itu iya, setiap saat Allah itu menunjukkan ayat-ayat besarnya kepada kita semuanya. Nah, karena saking biasanya kayak gitu itu kemudian oleh Allah itu ditunjukkan adanya gerhana baik matahari maupun bulan. Kalau gerhana matahari berarti mataharinya itu tertutup oleh bulan. Kalau bisa sebagian, bisa seluruhnya. Kalau seluruhnya itu total. Kalau gerhana bulan berarti cahaya bulan ini tertutup oleh bumi. Nah, tertutup bumi ya. Jadi mataharinya sudah tertutup oleh lurus. Jadi antara matahari, bumi, kemudian bulan itu lurus. Harusnya matahari itu bisa menyinari bulan, tetapi karena bumi dan bulan itu lurus, maka akhirnya matahari tadi itu sinarnya kena bumi, tidak kena bulan. Itu gerhana bulan. Inna syamsa, sesungguhnya matahari itu al-qamara dan bulan itu ayatani, dua ayat min ayatillahi dari ayat-ayatnya Allah. Bulan dan matahari dan bulan itu merupakan dua ayat. Matahari suhunya di inti matahari itu bisa sampai 15 juta derajat Celcius. Kalau di permukaannya 7.500.000 derajat Celcius. Panasnya luar biasa. Reaksi inti hidrogennya di sana itu. Dan reaksinya adalah berantai. Sehingga ya terus menerus diar gitu ya. Diar. Kok tidak terdengar dari bumi, itulah kehebatan dari Allah itu. Kok tidak terdengar dari bumi, adanya reaksi berantai yang ada di matahari, padahal panasnya di bumi saja dirasakan seperti ini. Itu karena Allah menciptakan ruang vakum yang berada di atas sana, mengitari terhadap bumi. Ada ruang vakum atau mengitari terhadap planet-planet. Planet-planet itu di galaksi kita itu dikitari dengan ruang vakum. Adanya ruang vakum itu menyebabkan suara itu tidak bisa merambat menuju ke bumi. Lagi adanya ruang vakum itu menyebabkan suara tidak bisa merambat sampai ke bumi. Tetapi untuk gelombang elektromagnetik seperti gelombang yang tapi untuk cahaya itu masih tetap bisa menembus ya, cahaya bisa menembus, tetapi kalau suara tidak bisa menembus. Ini indahnya, sehingga diar yang ada di matahari sana tidak sampai terdengar oleh kita, tetapi sinarnya itu sampai kepada kita. Di ruang hampa sana orang fisika itu mendefinisikan besaran yaitu untuk kelistrikan itu menjadi epsilon 0, untuk kemagnetan itu mu 0, sehingga muncul seperakar mu 0 epsilon 0 itu adalah kecepatan cahaya yang 3 kali 8 meter per detik. Nah, iya, terus ya bulan ayatillah layak sifani tidak gerhana apa
matahari dan syams wal qamar. Jadi matahari dan bulan itu tidak gerhana karena limauti ahadin, karena matinya salah seorang. Wala likayatihi, dan tidak karena hidupnya seseorang atau lahirnya seseorang. Jadi adanya gerhana itu bukan karena adanya kematian kemudian terjadi gerhana, adanya kelahiran tokoh maka terjadi gerhana, bukan. Faidara itu maka apabila melihat siapa kalian semua dari akan khusufun, kalau Anda melihat gerhana fabza'u maka bersegeralah kamu ila dzikrillahi, kepada zikir kepada Allah, wa ila sholati, dan untuk sholat. Jadi segeralah kerjakan, ingat kepada Allah. Ingat, aduh Masya Allah ini gerhana, Allah Maha. Untung belum kiamat, memang kiamat kita ini mati semuanya. Cuma ingat kepada Allah dan kemudian mengerjakan sholat. Sholat apa? Sholat gerhana. Sholat gerhana itu gimana? Faidah khosifah, dan ketika gerhana apa? Syarju, matahari, wal qamar, dan bulan, nutia, maka diundang apa? Nutia, maka diundang apa? As-sholatu jami'ah, sholat jami'ah. Jadi ketika terjadi gerhana maka dikerjakan as-sholatu jami'ah. Nanti sholat secara berjamaah. Sholat apa? Sholat gerhana matahari. Sholat apa? Sholat gerhana bulan. Wa yusolli, kalau sholat gerhana matahari menghadap kemana? Ke matahari? Tidak, menghadap ke kiblat. Kalau gerhana bulan menghadap kemana? Menghadap ke arah kiblat. Ya, tetap menghadap ke arah kiblat. Karena tidak menyembah matahari, tidak menyembah bulan, tapi menyembah kepada pencipta matahari dan pencipta bulan. Wa yusolli, dan sholat siapa imam binasi bersama-sama dengan makmum fil masjid, di masjid rakaat ini dalam keadaan 2 rakaat atau akan 2 rakaat. Imam bersama-sama dengan makmum sholat di masjid 2 rakaat. Bayar kau, mungkin jumlahnya untuk sholat gerhana kan tidak sampai seperti sholat Idul Fitri. Bayar kau, maka kemudian rukuk siapa? Man kulli rokaatin, untuk setiap rokaat rukuk ini akan 2 rukuk. Jadi rukuknya ini agak aneh. Rukuknya untuk setiap rokaat itu rukuknya 2 kali. Jadi setelah surat. Mungkin ada loh yang belum pernah sholat gerhana itu, mungkin ada, walaupun 1, 2, tapi mungkin ada. Mungkin ada. Karena ya nggak lumrah. Kalau pas gerhana sholatlah sholat gerhana. Karena ada tuntunannya atau ada syariatnya, maka jangan sampai, ya walaupun sekali seumur hidup kita ini mengerjakan. Jadi rukuk, kemudian i'tidal yang pertama itu baca lagi Fatihah dan surat. Setelah itu rukuk lagi. Yang kedua i'tidal seperti biasa, kemudian sujud. Jadi ini pasangan, rukuknya 2 kali, sujudnya 2 kali. Itu. Nanti di rakaat kedua juga begitu. Setelah membaca surat, rukuk, i'tidal, baca surat lagi di situ, baca Fatihah dan surat lagi, kemudian rukuk lagi, i'tidal lagi. Awaila marrokatan, rukuk ini awailahuma, di permulaan kedua rukuk, ya. Atwala akan lebih panjang. Awailuhuma, adapun
permulaan kedua. Ada permulaan yang pertamanya kedua rukunya ada dua. Adapun pertama, ada rukuk pertama dari dua rukuk itu anwalu lebih panjang min awakhirihima dibanding dengan rukuk kedua dari kedua rukuk gitu. Jadi di mana dua rukuk itu tadi, rukuk yang pertama lebih lama dibandingkan dengan rukuk yang kedua. Wajaru dan mengeraskan aman. Itu wastakabu dan disunatkan apa ayumida jika melamakan jabaman asurata akan sholat ilang kisafiha sampai kepada habisnya gerhana matahari maupun bulan. Disunahkan sholatnya itu dibuat lama gitu kalau bisa sampai kepada hilangnya gerhana matahari dan bulan. Lama tenan, ada yang sampai 1 jam, ada yang sholat sampai 1 jam itu tapi kan sudah tidak panas karena gerhana. Walaupun gitu ya nggak kuat Pak sholat segitu lamanya, ya udah biasa. Ya tadi apa? Mulai di sini dulu. Ini apa bisa kita selesaikan. Lanjutnya besok bonus lagi cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yahdalim qadru dhahamu abada wa tatabba mata zamani minhu dawabun falam dahar bawran awaqat Dubabatun abadan fi jismihil hasani Biqalbihi ka'ama min ru'yatun sabatan Qalbuhu lam ya'lam wal 'ain la yara dillahu Idzahu qad 'allama lidan jalasu Al-wiladati Adil ghashai syarah badadakum Syarri narin wa sultan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nanya Ustaz. Tilut. Nah, silakan. Untuk pelaksanaan sholat gerhana itu harus jamaah atau boleh sendiri Ustaz? Aku katakan itu angel-angel. Nah, soalnya nanti yang penting sholat gerhana itu ada apa?
ada anunya toh, ada imamnya, ada makmumnya. Nanti kalau khotib berarti ada khotibnya, ada pendengarnya gitu. Kemarin sudah dibahas, ada yang mengatakan bahwa kalau di Jumat itu buat 3 orang saja itu boleh. Nah, itu ya mirip aja kayak gitu. Kalau di Jumat yang wajib aja boleh, yang sunat aja mungkin ya lebih boleh. Kayak gitu. Gitu. Kalau ya berbagai macam pendapat loh ya, itu ya ada yang kayak gitu. Silakan. Lagi. Gak masalah. Assalamualaikum. Salam. Mau tanya, Ustaz, untuk yang sholat id, takbir sholat id itu kan setelah takbiratul ihram itu kemudian ditambah 6 kali atau 7 kali. Jadi 7 total itu di luar takbiratul ihram loh ya. berarti 8 dengan takbiratul ihram. Iya, 8. Oke, kemudian untuk yang kedua, di rakaat kedua itu kan, nah ini yang sering lupa. Itu kan 5 kali ya. 5 kali. Nah, Kalau itu akbar yang naik itu jangan dihitung. ya, takbir naiknya nggak usah dihitung. Oh. Itu kalau lupa itu terus hukumnya bagaimana itu? Namanya lupa. Ya macam-macam kok itu anunya. Ketika ada yang menyuruh mengulangi lagi sholatnya. Ada yang makmumnya ya mengingatkan pakai subhanallah gitu ya. Nanti kalau ingat ya baru kemudian direvisi. Jadi mulai bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, terus kemudian ada yang subhanallah, ya Allahu Akbar. Allahu Akbar 5 kali gitu. Ya memang karena jarangnya dilaksanakan, hanya setahun 2 kali, itu memang peluang-peluang untuk lupa itu ada. Tapi kalau orang itu memang menyiapkan betul karena dia itu dijadikan imam pada sholat di hari besar, ya harusnya menyiapkan dan mengingat-ingat gitu. Nah, ya dene sudah kayak gitu kok kemudian masih lupa, yaitu namanya musibah itu. Nah, musibah ada yang dibiarkan saja yang namanya lupa, sudah disebutkan Allah terus saja, ya sudah makmumnya mengikuti imam. Ya sudah, ya kayak gitu itu sah apa tidak ya. Ya. Ya semoga salah. Sah apa tidak ya. Ya. Nanti tolong dicari sendiri. Saya itu nggak ahli fikih itu. Tapi cuma yang saya katakan itu ya kasus-kasus yang biasa dijadikan bahan diskusi atau pendapat-pendapat yang kita dengar dari orang-orang itu kayak gitu. Maksudnya ya dari para ulama ini ya kayak gitu. Tapi sebaiknya ya ini nanti ya dijadikan tugas untuk kita minggu depan supaya ada jawaban-jawaban. Lupa imamnya untuk takbir 5 kali atau 7 kali gitu. Sah apa tidak salahnya. Tapi saya pernah mendengar itu ya sah saja kayak gitu. Lupa ya lupa itu kan yang
lupa ya, kalau orang sudah lupa gimana? Apa harus nanti kan berentek-berentek, berenteknya itu apa harus sujud sahwi apa enggak gitu. Nah, lihat status dari takbir itu merupakan sunat rakaat apa tidak. Belum lagi nanti kalau terjadi apa namanya, belum lagi nanti kalau terjadi beda pendapat, ya macam-macam. Jadi akhirnya bisa lah yang kayak gitu-gitu itu Pak Taifer menghindari. Karena kan kemarin waktu Idul Adha yang kemarin itu benar-benar lupa dan imam makmumnya nggak ada yang mengingatkan dan sampai selesai. Wis kadung. Ya. Yang mengatakan karena itu bukan termasuk sunat rakaat, maka ya jamaah itu nggak usah meresaukan lah. Takbir itu ya baik itu lupa maupun lupa terhadap bilangannya, takbir itu tidak membatalkan terhadap sholat, juga tidak disunatkan sujud sahwi. Ya sudah, karena kayak gitu paling-paling ya besok imamnya itu jangan diminta lagi. Kayak gitu. Motonya apa Taifer? Ya, beneran ini. Beneran mungkin. Kan nanti kalau masalah fikih jangan banget banget ya saya ya, karena saya enggak. Dan tadi karena kitabnya itu membahas, maksudnya kitabnya itu bunyinya sekarang sedang di perkara itu, maka ya harus kita baca. Kita Mukhtasar Ikhya. Nanti sebentar lagi kan sudah ganti lagi babnya. Sebenarnya tekanan kita itu adalah teliti di dalam masalah ibadah-ibadah yang kita lakukan, termasuk tadi itu kalau gerhana matahari, gerhana bulan itu supaya kita berusaha untuk menjalankan itulah, jangan mengabaikan terhadap adanya kesempatan untuk mengerjakan sholat itu. Terus tadi ketika sholat Id ini, ya cobalah disungguh-sungguhi ketika berangkat dan pulang jalannya berbeda, memakai wangi-wangi, mandi dulu sebelumnya. Ketika sholat Idul Fitri itu agak dimundurkan, ketika sholat Idul Adha itu agak dimajukan. Nah, ini hal-hal yang seperti itu perlu dicermati supaya kita ini lebih peduli kepada maksud daripada aturan-aturan itu dibuat gitu. Bu Nuraini, Ajit silakan. Ini dari NTT ini, Nusa Tenggara Timur. Bunda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya. Saya mau tanyanya gini, Ya, kan kemarin pengalaman waktu sholat Id itu kan ada yang terlambat. Nah, persoalannya sekarang kan sholat kan mengikuti imam, terus imam takbirnya